Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Melalui channel ini, Standard Ministry hadir melayani Anda sekalian. Ada beberapa konten dalam pelayanan ini. Introspeksi adalah salah satunya. Konten ini adalah tulisan di dalam majalah Standard yang merupakan karya dari Pendeta G.S. Mahoney. Kiranya dapat menjadi berkat bagi saudara-saudari semua. Saya akan membacakannya bagi Anda. Judul bacaan kita, Menjalankan Agenda Tuhan Sepenuhnya. Konon seorang pria lugu yang tinggal di sebuah dusun yang sangat jauh mengadakan perjalanan ke kota. Ia sangat kagum melihat berbagai fasilitas penunjang kenyamanan hidup masyarakat di kota itu. Dari sekian banyak perkakas yang ada, pria tua itu paling tertarik dengan kulkas, sebab kotak besi itu dapat membuat air menjadi es, dan ikan bisa bertahan hingga berminggu-minggu. Ia pun membeli kotak ajaib itu dan dengan susah payah memboyongnya ke dusun. Tetapi pria sederhana itu sangat kecewa, sebab alat baru itu tidak dapat berfungsi sama sekali. Air tidak membeku, ikan membusuk. Belakangan ia baru tahu bahwa kulkas membutuhkan arus listrik dan celakanya di dusun itu belum ada aliran listrik. Karena tidak berguna, akhirnya kulkas itu berubah fungsi menjadi lemari pakaian. Anda dan saya pasti tidak memiliki kulkas yang berubah fungsi menjadi lemari baju. Akan tetapi, apakah kita telah menjalankan fungsi sebagaimana yang dirancang oleh Sang Pencipta? Sebagai kulkas, apakah kita telah berfungsi sebagaimana mestinya? Atau kita malah telah berfungsi sebagai lemari baju? Mungkin karena tidak tahu apa fungsi dari kehidupan, sebagian orang tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, dan sebagai gantinya, mereka hanya menjalankan hidup ini dengan bekerja, mencari uang, dan menikmati hidup. Bagi orang tipikal ini, hidup ini tidak memiliki fungsi selain mencari kesenangan hidup dan kemudian mati. Sebagian orang menggunakan seluruh hidupnya hanya untuk mengerjakan obsesi, mimpi-mimpi orang lain, dan sebagian lagi hanya mewujudkan visi dan misi perusahaan tempat mereka bekerja. Apakah agenda Tuhan bagi manusia hanyalah sekedar bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga orang-orang di dunia ini dapat hidup dengan lebih makmur, nyaman, sehat, sejahtera, bahagia, dan berumur panjang? Apakah dengan menjalankan hidup seperti itu, seseorang telah mencapai kepenuhan hidup? Saya kira pasti tidak hanya sedemikian adanya. Secara umum, ada 5 fungsi dari kehidupan manusia. Pertama, fungsi prokreasi. Kecuali orang-orang yang memiliki panggilan khusus untuk berselibat, umat manusia memiliki tugas untuk beranak cucu yang berkualitas. Kedua, fungsi ekologi dan sosial. Manusia diperintahkan untuk menaklukkan dan mengelola bumi, menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan kesejahteraan manusia. Ketiga, fungsi extraordinary, yaitu tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang tertentu dengan misi tertentu. Ini berarti tidak semua orang memiliki tugas dan fungsi dalam kategori ini. Keempat, fungsi komunal, yaitu fungsi yang melekat pada anak-anak kerajaan Allah yang meliputi gaya hidup yang memuliakan Allah. Peduli pada sesama anggota, layanan, dan penata layanan gerejawi.
Kelima, fungsi evangelisasi, yaitu tugas super khusus yang diembankan kepada anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil. Dari kelima fungsi itu, kebanyakan orang hanya memenuhi fungsi nomor 1 dan 2. Aktivis gerejawi menjalankan fungsi nomor 4. Akan tetapi, jika ditinjau dari perspektif Allah, memenuhi fungsi-fungsi itu belumlah membuat seseorang menjalankan hidup dengan seutuhnya. Selagi masih ada di bumi ini, kebutuhan akan barang dan jasa adalah sangat penting. Tapi jangan lupa, manusia mempunyai dimensi kekekalan. Artinya, manusia membutuhkan keselamatan. Karena itu, jika kita hanya menjalankan 4 fungsi saja, maka kita berpeluang menghasilkan keturunan yang kelak tidak akan mewarisi kerajaan surga. 4 tugas di atas sangat penting, akan tetapi tugas kelima menjadi sangat berbeda karena memiliki dimensi kekekalan. Meskipun 3 atau 4 fungsi itu penting, namun jika dibandingkan dengan urgensi dari akibat yang mengikutinya, maka tugas yang terakhir menjadi betul-betul tidak boleh diabaikan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan amanat agung kepada pengikutnya. Ini berarti bahwa orang-orang Kristen mendapatkan tugas super extraordinary. Begitu pentingnya. Evangelisasi itu boleh dikatakan setara dengan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Kita yakin bahwa tanpa karya Kristus di atas kayu salib, maka tidak akan ada keselamatan. Akan tetapi, jika Injil keselamatan itu tidak diberitakan, maka karya Kristus itu tidak berarti sama sekali. Paulus berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Roma 10 ayat 13 dan 14. Selain itu, kita harus insaf bahwa tidak ada barang atau termasuk surat indulgensi atau jasa apapun yang dapat kita kerjakan yang dapat mengubah nasib naas seseorang yang dimurkai oleh Tuhan dan berubah menjadi anak-anak Allah selain tugas memberitakan Injil. Roma 1 ayat 16-17. Jika tugas pemberitaan Injil tidak penting, Tuhan Yesus telah mencelakakan banyak umat-Nya dengan memberikan amanat agung. Oleh karena tugas itu, banyak orang Kristen yang dibenci, dianiaya, bahkan dibunuh. Tidak mungkin Tuhan Yesus mencelakakan murid-muridnya. Tapi karena memberitakan Injil itu mempunyai resiko, maka Dia mengizinkan para murid dianiaya dan bahkan dibunuh. Begitu pentingnya menjalankan fungsi ini. Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Tapi sayangnya, banyak orang Kristen yang tidak menyadarinya. Karena itu menurut data, hanya 5% orang Kristen yang pernah memenangkan jiwa. Semua orang ingin menjalankan fungsi yang sepenuhnya. Silakan beranak cucu, kuasai bumi, hasilkan barang dan jasa, tunaikan tugas khusus dan melayani Tuhan. Tetapi jika lalai memberitakan Injil, kita belum menjalankan fungsi yang seutuhnya. Demikian introspeksi kita hari ini. Jika Anda diberkati, bantu kami untuk share channel ini.
like dan subscribe, serta klik loncengnya agar Anda selalu mendapatkan konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.